seperti ada beberapa dari jurnal dan juga artikel yang Alia baca, katanya ini adalah penyebab nomor 2 kematian para perempuan terutama di Indonesia ya. Karena yang nomor satunya ada lagi nih ternyata kanker yang lainnya. Tapi kanker serviks ini mungkin bisa menjadi salah satu warning juga nih buat kita terutama perempuan Indonesia gitu ya. Selama ini udah sering lah mendengar kata-kata kanker serviks, tapi kita belum tentu paham sebenarnya kanker serviks itu apa sih, Dokter May gitu. Kalau seandainya kita bilang katanya menyerang kandungan lah, tapi apakah betul? Kanker serviks itu disebut juga dengan kanker leher rahim. Iya. Jadi kalau kita melihat secara anatomi tubuhnya bahwa dari organ reproduksi wanita itu kita mengenal ada yang namanya vagina. Oke. Vagina, kemudian ada rahim. Nah, serviks itu posisinya di antara vagina dengan rahim. Oleh karena itu dia disebut dengan leher rahim, atau kalau itu terjadi suatu perubahan atau mutasi sel-sel yang ada di sana, maka itu akan menjadi suatu kanker serviks atau disebut juga dengan kanker leher rahim. Dan itu memang benar. Mayoritas wanita ya, jadi kanker serviks ini adalah nomor 2 setelah kanker payudara. Sebenarnya penyebab dari kanker serviks itu apa, Dokter May? Iya, dari beberapa literatur yang ada dan beberapa penelitian mereka menyampaikan bahwa penyebab dari kanker serviks ini adalah infeksi karena virus. Oke. Virus apa itu? Yaitu virus human papilloma virus. Jadi virus ini yang menyebabkan asal muasalnya kenapa bisa muncul terjadinya kanker serviks atau kanker leher rahim. Jadi karena infeksi, Alia. Karena infeksi dari HPV. Virus HPV ini ya, Dok ya. Dok, tapi ada juga loh yang bilang katanya ini sebenarnya kalau untuk virus HPV ini tidak semuanya bisa menyebabkan kanker serviks. Ada juga sebenarnya yang virus HPV ini aman-aman aja gitu loh, Dok. Ada yang bilang katanya kita semua wanita pastilah punya virus HPV, tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah itu berbahaya atau tidak. Emang ada jenis-jenisnya kah, Dok, untuk virus HPV ini sendiri? Kenapa kok ada yang bisa menyebabkan kanker serviks, ada yang tidak gitu loh, Dok. Jadi secara umum memang benar ya, infeksi HPV ini bisa terjadi pada siapapun. Dan manifestasinya tidak selalu berupa kanker serviks. Bisa terjadi kelainan pada kulit dan lain sebagainya. Kalau kita melihat penggolongannya, biasanya virus HPV itu digolongkan menjadi HPV yang punya risiko tinggi dan HPV dengan tipe yang risikonya rendah. Dan HPV yang risiko tinggi itu ada beberapa tipenya ya, jenis HPV tipe nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian. Oh, itu yang risiko tinggi ya, Dok. Betul. Ya? Itu yang bisa menyebabkan kanker serviks. Iya, itu yang akan punya risiko lebih besar untuk mengalami seseorang kanker serviks. Ada HPV dengan tipe rendah, dengan biasanya ditandai nomor ini ya. Itu penggolongannya seperti itu, Alia. Bisa nggak sih, Dok, kita sebagai seorang wanita itu melakukan pemeriksaan apakah kita memiliki virus HPV yang ternyata itu berbahaya atau ternyata ini adalah virus HPV yang ternyata tidak terlalu untuk mengancam jiwa? Ada nggak sih, Dok, sebenarnya pemeriksaan untuk kita mengetahui apakah kita memiliki virusnya atau tidak? Ada pemeriksaan yang kita bisa tahu apakah kita ini memiliki risiko untuk mengalami HPV. Infeksi HPV bisa yaitu dengan pemeriksaan DNA HPV. Pemeriksaan DNA HPV itu sudah ada di semua laboratorium ya? Mayoritas laboratorium bisa melakukan, tetapi ini ya maksud saya semua laboratorium mungkin melakukan menerima pasien sampelnya, tetapi memang ada beberapa laboratorium yang bisa mengerjakan sendiri, ada yang belum karena memang peralatan, kemudian dibutuhkan skill yang khusus dan sebagainya. Di usia berapa sih, Dokter May, sebaiknya kita untuk melakukan screening atau pemeriksaan apakah kita memiliki virus HPV yang ternyata berbahaya, atau mungkin tidak? Di usia berapa sebaiknya kita melakukan pemeriksaannya, Dokter May? Untuk pemeriksaan HPV memang disarankan ya pada terutama setelah seseorang itu aktif untuk melakukan hubungan seksual. Biasanya mayoritas di atas usia 20 ya, mayoritas seperti itu. Dan
itu diharapkan dilakukan secara rutin. Secara rutinnya tiap berapa lama sekali? Tiap berapa bulan sekali kah gitu? Atau mungkin setahun sekali cukupkah Dokter May nih? Kira-kira berapa? Idealnya 1 tahun 1 kali Alia. Idealnya. Tetapi ada beberapa literatur yang menyampaikan pada usia 20 sampai 30 atau 40 tahun ya, itu 3 tahun sekali. Ada kemudian kalau dengan berangsurnya makin usianya makin dewasa ya, makin senior gitu maksudnya ya. Makin mateng gitu ya Dok ya. Screeningnya mungkin nggak perlu secara rutin, mungkin cukup 5 tahun sekali. Tetapi mayoritas pada kondisi praktek ya, itu kita menyarankan 1 tahun sekali minimal dilakukan pap smear. Jadi dari pap smear itu kita akan lakukan juga nanti dilanjutkan dengan pemeriksaan DNA HPV. Tapi ada loh Dok, beberapa pemirsa ini tidak aktif untuk berhubungan seksual. Dia tetap harus melakukan pemeriksaan atau enggak Dok? Kan kadang-kadang ada yang memilih untuk punya kehidupan sendiri aja, tidak aktif gitu. Tetapkah harus melakukan pemeriksaan atau tidak? Iya, disarankan tetap karena infeksi HPV memang mayoritas itu karena faktor hubungan seksual. Tetapi tidak selalu karena hubungan seksual. Jadi banyak faktor yang bisa menyebabkan terjadinya kanker serviks. Jadi disarankan tetap itu dilakukan. Kanker serviks biasanya selain ada gejala yang menyerupai infeksi saluran kemih, disertai juga dengan gejala yang lain. Tadi seperti ada muncul perdarahan di luar siklus menstruasi atau di luar atau ketika seseorang itu menopause, tapi malah terjadi perdarahan. Ada muncul nyeri panggul di daerah sekitar perut bagian bawah ya, itu mungkin nyeri. Kadang-kala mungkin manifestasinya juga bisa muncul seperti ada keluhan mual dan lain sebagainya, tetapi ini tentu gejala-gejala yang tidak khas, tidak spesifik. Ya, sebagian besar juga muncul gejala adalah keputihan, yang mana keputihan ini berbau busuk. Biasanya kadang di dalam keputihannya bisa muncul juga adanya darah. Seperti itu. Pagi dokter, maaf dok, apakah yang suka kena keputihan itu bisa menyebabkan kanker serviks dokter? Karena keponakan saya sering mengalaminya. Mohon penjelasannya dokter, usia keponakan saya 25 tahun. Terima kasih. Silakan dokter May untuk Ibu Nana di Bekasi. Selamat pagi Ibu Nana. Jadi infeksi ataupun dari human papilloma virus ya, itu memang merupakan salah satu penyebab kanker serviks, yang mana ditandai dengan adanya keputihan. Tetapi tidak semua keputihan itu akan menjadi satu penyebab atau gejala dari adanya kanker serviks, tidak selalu. Kalau kita melihat keputihan, ada banyak faktor penyebabnya. Salah satunya mungkin karena infeksi oleh bakteri, infeksi oleh jamur, dan itu mayoritas yang paling sering terjadi pada wanita, keputihan yang disebabkan karena infeksi jamur ataupun bakteri. Dan tentu saja ini tidak selalu akan berujung pada suatu risiko dari kanker serviks, tidak selalu, karena penyebabnya beda. Sedangkan kalau kanker serviks itu disebabkan karena infeksi dari virus HPV. Nah, ketika misalkan keputihan ini terjadi karena infeksi bakteri ataupun jamur, maka salah satu pengobatannya atau bagaimana kita mengatasinya tentu dengan terapi atau obat-obatan yang bakteri atau jamur. Seperti itu. Bagaimana kita bisa tahu apakah ini keputihan yang disebabkan karena jamur, bakteri, ataupun ini adalah suatu gejala dari kanker serviks? Tentu dengan berkonsultasi dengan dokter. Dokter akan melakukan beberapa wawancara atau pertanyaan sehingga dapat menentukan ini gejala keputihannya karena apa. Karena keputihan yang disebabkan karena bakteri, jamur, ataupun keputihan karena gejala serviks, ini masih bisa kita bedakan. Jadi kita biasanya akan tanya bagaimana ciri-ciri keputihannya, kapan keputihannya diterima, terjadi, itu akan kita tanyakan, dan biasanya kita akan minta untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, dari hasil pemeriksaan itu kita bisa ketahui keputihan ini karena jamur, ataukah karena bakteri, ataukah jika disertai dengan gejala-gejala lain, ini bisa terjadi karena kanker serviks.
Seperti itu. Dokter Mei, yang terakhir, kasih tips dok bagi kita semua, terutama para wanita, supaya istilahnya terhindar dari kanker serviks. Karena memang ini adalah salah satu penyakit yang sangat mengerikan ya dok ya bagi kita para wanita. Kasih tipsnya dok, silakan dokter Mei. Iya, jadi mengingat kanker serviks ini merupakan kanker terbanyak kedua penyebabnya di dunia, apakah juga di Indonesia ya bagi wanita. Jadi sebaiknya melakukan deteksi dini dan screening lebih awal supaya kita bisa menghindari adanya kanker serviks. Dan kalaupun ternyata kita diberikan kesempatan ya untuk menderita kanker serviks ya, itu suatu ujian mungkin, kita bisa mengobati dengan lebih dini sehingga kita dapat memperpanjang harapan hidup dan meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Pemeriksaan lebih dini dibutuhkan, bisa dilakukan dengan pap smear dan juga pencegahannya salah satunya adalah dengan vaksin HPV dan tentu dengan pencegahan yang lain.